Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Nah, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu biar lancar pembelajarannya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Syafaat. Kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Saya absen dulu ya. Anggi. Hadir. Ahmad Alwi. Hadir. Syafaat. Hadir. Sahrul. Hadir. Ria. Hadir. Rafa. Hadir. Sari. Hadirah. Saidat. Salman. Hadir. Faik. Itu sebelum kita pembelajaran mulai, kalian kan kemarin kita beri materi tentang konstitusi. Coba saya minta kalian membacakan isi dari pembukaan. Ya, silakan dibacakan bersama-sama. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ide kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan yang berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semangat untuk kekayaan NU, berikan yang terbaik kekayaan NU. Sudah semangat? Siap ya menerima materi hari ini ya? Siap. Silakan duduk. Untuk mengingat kembali materi yang kemarin tentang konstitusi. Dan tadi sudah dibacakan mengenai isi pembukaan undang-undang dasar. Sudah paham ya berarti ya? Karena itu sering dibacakan pada hari Senin pada saat upacara. Saya sebelum kita membicarakan materi yang hari ini, saya ingin tahu kemarin kan sudah saya terangkan ya banyak sekali tentang konstitusi. Saya ingin bertanya kepada kalian, ya, apa sih konstitusi itu? Ada yang bisa enggak? Ya, Bu. Ya, silakan. Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur atau memerintah dalam pemerintah suatu negara. Benar apa salah? Oke, kita lanjut pada pertanyaan berikutnya. Yang tahu saya, apakah yang paham? Ya. Ada berapa sih jenis konstitusi? Bu, Ya. konstitusi ada dua jenis. Yang pertama konstitusi tertulis dan yang kedua konstitusi tidak tertulis. Betul kan? Berarti ada dua jenis konstitusi. Ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Contohnya apa yang tertulis? Ada yang tahu? Yang tertulis apakah itu? Adakah di depanmu ada? Tadi kamu membaca apa? Undang-undang dasar. Berarti yang tertulis apa? Undang-undang dasar. Masih ingat? Masih ya? Masih harus
membaca isi pembukaan untuk mengingat kegiatan kita ya pada saat pembelajaran yang akan kita berikan. Karena yang kemarin sudah masih ingat kan? Sekarang gini lagi, satu lagi. Kalian sudah membaca isi pembukaan itu ada berapa hari? 4. Paham nggak? Ada yang bilang selain 4? Tidak? Berarti sudah paham? Kalau sudah paham, mari kita lanjutkan. Untuk pembelajaran hari ini, yaitu tujuan pembelajaran kita menganalisis konstitusi dan norma yang berlaku dan menyajikan perubahan undang-undang dasar. Jadi nanti ada prosesnya perubahan undang-undang. Nah, dalam proses perubahan undang-undang ini, mari kita simak. Dalam PPT berikut ini bisa dilihat di layar monitor ya. Itu kita bisa melihat Undang-Undang Dasar 1945 ya, merupakan sejarah ya bagaimana Indonesia dalam mempertahankannya ya. Di sini ada sejarah periode berubah. Ada undangnya, ada prosesnya ya. Di sini Undang-Undang Dasar merupakan hukum dasar tertulis. Paham berarti ya tadi ya. Kemudian disahkan oleh siapa? Di sini oleh PP. Nah, disahkan pada tanggal 1 Juni sampai tanggal 18 Agustus. Akan tetapi mengalami suatu perubahan. Pada masa perubahan inilah kita harus mengetahui beberapa periode berlakunya undang-undang. Saya jelaskan dulu sebentar. Nah, amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Ada yang tahu amandemen itu apa? Perubahan. Nah, ini saya beritahu ini gambar apa sih? PP yang mengesahkan undang-undang. Ini apa? Masa-masa kemerdekaan. Nanti sudah paham ya? Coba nanti kalian simak dalam video ini ada sejarah tentang undang-undang dasar. Silakan kalian cermati, amatilah video tersebut, ya. Ya, nanti kalian saya minta menganalisis ya dari sejarahnya perubahan undang-undang dasar. Paham ya? Dari sini bisa dilihat, coba kalian amati dulu ya videonya ya. Nanti kalian analisis ya. Silakan dengarkan dan amati. Dan ini saya bagikan kelompok ya untuk mengerjakan lembar kerja mengenai apa? Sejarah atau perubahan undang-undang dasar. Dan saya akan membagikan satu kelompok ya dari sini. Akan tetapi sebelumnya saya menanyakan dulu, apakah sudah paham atau belum? Sudah jelas tadi videonya ya? Saya bagikan kelompoknya ya. Ini ada lembar kerja ya. Lembar kerja ini nanti saya bagikan kepada kalian ya. Akan tetapi saya bentuk kelompok dulu. Ya. Di sini saya bagi menjadi 4 kelompok saja ya, karena ini ada yang tidak masuk sih ya. Silakan kalian membagikan kelompoknya masing-masing. Anggotanya siapa saja? Kelompok 1 sebelah sini ya. Nanti anggotanya bebas. Kelompok 2 sini ya, Sapaat. Kelompok 3 Elina, kelompok 4 Asik. Itu saya membagi ketuanya saja. Silakan anggotanya saling mencari siapa yang mau dipilih jadi anggota per kelompoknya masing. Sudah satu. Ya silakan kalian bentuk kelompok diskusi sesuai kelompoknya masing-masing. Silakan untuk berkolaborasi dulu. Coba membentuk kelompok diskusi dulu. Dibentuk ya. Coba ditata dulu mejanya barangkali mau bisa-bisa. Kalau begitu, kalau sudah dibentuk kelompok diskusi, saya bagikan lembar kerjanya untuk kalian. Di sini kalian punya tugas ya. Silakan dibagi
dibaca lembar kerjanya. Apa yang kalian harus kerjakan? Tadi yang pertama menganalisis. Dan yang kedua silakan dibaca di lembar soal nomor. Ini silakan di kedua ditulis ya nama kelompoknya ya. Perhatikan semua. Itu adalah lembar kerja kalian setelah kalian mengamati sebuah video dan materi yang saya jelaskan dan video yang saya tampilkan, kalian analisislah ya. Kemudian buatlah sebuah apa? Bagan sistematika. Di situ perintahnya seperti itu ya. Jika yang belum silakan dibaca dulu, diresapi dulu, barangkali kurang memahami dari kalimat atau pertanyaan tersebut. Ya, silakan. Dan dasar sejarahnya bagaimana? Di situ sudah ada semua. Tinggal kalian mencermati bagaimana tadi disuruh apa tadi? Misalnya menganalisis dan menyajikan. Ya, di sini kalian menganalisis periode perubahan ya. Coba bisa di buku paket itu ada materinya, silakan. Ada yang belum paham soalnya? Ada? Ini? Sudah paham berarti? Silahkan dikerjakan. Coba latihan bekerja sama ya, latihan bekerja sama. Coba saling memberikan pikiran ya. Silakan kerjakan. Untuk soal yang pertama itu boleh dikerjakan di meneliti satu bahasanya kenapa sehingga itu harus apa namanya ditulis ya. Boleh nggak apa-apa nanti yang sudah selesai belum? Yang dilanjutkan ya. Dan untuk penyelesaiannya adalah hari ini harus ya. Bagaimana sudah? Semuanya? Sebentar lagi. Saya beri waktu 5 menit. Oke, untuk hari ini sudah selesai semua? Sudah. Kalau sudah, untuk kegiatan hari ini hanya untuk mengerjakan hasil analisis dan bagian sistematika. Dan untuk kesimpulannya bahwa hari ini materi yang kita ajari di sini bahwa undang-undang dasar itu sudah mengalami perubahan, akan tetapi apa perubahan itu tidak lagi untuk materi kali ini, yaitu menganalisis perubahan undang-undang dasar itu ada beberapa masa periode yang nantinya ada 4 baru. Lalu untuk kegiatan pembelajaran hari ini sangatlah aktif ya, kalian luar biasa aktif, bisa mengerjakan ya dengan cepat, kemudian memahami apa yang saya perintahkan di lembar kerja itu adalah sangat luar Biasa. baik sekali. Kalian sudah bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan lancar dan aktif, saling memberikan pendapat, itu sudah lebih dari luar biasa ya. Coba untuk nanti pertemuan berikutnya yaitu kalian harus presentasikan hasil diskusi kalian nanti ya, maju setiap kelompok ya. Kukira sampai di sini dulu untuk pertemuan pertama ini ya. Kalian sudah bisa mengerjakan soal di LKPD yang nantinya akan didiskusikan atau dipresentasikan di depan kelas ya. Kita akan selalu bersyukur ya atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, atas segala kesehatan ya. Kan? Alhamdulillah. Dan untuk menutup pembelajaran hari ini kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah. Cukup sekian, nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang Presentasi. hasil diskusi. Diskusi. Ya, seperti itu ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.